Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Al-Asmaul Husna. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dianugerahkan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat jasmani dan rohani. Diringankan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh berjamaah dan meluangkan sedikit waktu untuk kemudian duduk ngaji di majelis ilmu yang seperti biasa diselenggarakan di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai amalan salih. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu atau bahkan sudah bulan ya, kondisi iklim cuaca di tengah-tengah kita cukup lumayan ekstrim. Panasnya kalau siang lumayan menyengat, dan ini dibanding di daerah lain, bahkan di negara lain, kita masih relatif mending. Tapi kita yang mungkin nggak terbiasa, mungkin sebagian terkaget-kaget karena sebagian wilayah di kota-kota besar atau di daerah lain di Indonesia pun sudah mulai kekurangan air. Nah, baik tanaman maupun ternak, apalagi yang lain itu sudah mulai kehabisan atau kekurangan yang luar biasa akan air, karena turun hujan masih teramat sangat mahal di daerah kita, walaupun mungkin di sebagian daerah pun sudah mulai ada hujan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih ada orang-orang yang ahlul istighfar, ahli membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dimohonkan bukan hanya atas dirinya sendiri, tapi memohonkan ampunan atas dosa-dosa umat ini. Karena bisa jadi jauhnya rahmat Allah, karena hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu yang menjauhkan dari rahmat Allah adalah dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali ngaji pagi hari ini sedikit saya ingin menukil sebuah kisah di zaman Nabi Yuna Musa alaihissalam, di mana di zaman beliau pernah mengalami masa kemarau atau paceklik kalau bahasa orang sekarang, cukup panjang dan cukup ekstrim, hingga kemudian mendorong Nabi Yuna Musa alaihissalam bersama kaumnya untuk melaksanakan sholat, kalau bahasa sekarang sholat istisqa, sholat minta hujan. Di Tangerang sudah ada ya? Di Tangerang udah ada nggak sholat istisqa? Sudah, Bapak Ibu aja yang nggak tahu. Udah, kemarin di Tangerang Kota, di lapangan Ahmad Yani hari Jumat itu ada sholat istisqa. Nah, pernah sholat istisqa belum? Belum ya? Terlalu mengandalkan rahmat Allah lewat istighfarnya orang lain, ya kan? Padahal subhanallah, kita sudah merasakan kan susahnya air. Bersyukur kita masih tinggal di sekitar Gading Serpong, Tangerang, kabupaten dan sekitarnya. Subhanallah, coba di daerah lain Pak, Masya Allah, air itu udah luar biasa mahalnya hari ini. Apalagi di daerah-daerah perkotaan kayak Jakarta Utara atau Jakarta Timur sana. Subhanallah, itu luar biasa. Untuk mandi saja harus beli yang pakai dirigen kan itu, setiap hari dikelilingin itu. Subhanallah. Maka saya termasuk orang yang paling gak betah dulu tinggal di daerah Jakarta Utara, karena dulu memang Allah mentakdirkan saya punya jodoh lahirnya di daerah sana. Saya nggak nyebut persisnya lah, pokoknya daerah sana, daerah yang kalau mandi saja harus beli air bersihnya. Kebayang kalau punya jinabat Pak, apa nggak repot? Ibu-ibu tahu jinabat kan?
Bapak Ibu tahu kan jinabat? Kalau malamnya habis kerja bakti gitu kan, terus mau sholat subuh harus nunggu keliling orang jualan air dulu yang pakai drigen. Wah subhanallah, berat Pak. Akhirnya nggak betah, hijrahlah kami ke Tangerang. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena kemarau yang begitu ekstrim, kemudian kesusahan yang luar biasa tersebab kelangkaan air, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya menuju padang yang luas. Waktu itu jumlah mereka yang ikut sholat istisqa dikisahkan dalam riwayat ini tidak kurang dari 70.000 orang ikut sholat istisqa. Mulailah mereka sholat, kemudian munajat, berdoa kepada Allah dengan keadaan yang lusuh, kumuh, penuh debu, haus dan lapar karena kekurangan pangan. Di antaranya doa Nabi Musa alaihissalam, Ilahi askina ghaisak wanshur alaina rahmatak warhamna biat afalir rada wal bahaimir raqa wal masyayihir ruku. Itu kalau bahasa Indonesianya begini, wahai Tuhanku, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkan rahmatmu kepada kami, kasihilah kami dengan anak-anak yang masih menyusu, hewan ternak yang masih merumput, dan orang tua yang masih ruku kepadamu. Subhanallah, doanya itu memelas sekali kan, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, menebarkan rahmat demi apa? Anak-anak yang masih menyusu, demi hewan-hewan yang masih butuh rumput untuk pakannya mereka, dan demi orang tua yang masih beribadah, sujud, ruku kepadamu ya Rabb. Subhanallah. Setelah istisqa, setelah munajat, setelah berdoa, kok langit dilihat semakin bening Pak. Langit dilihatnya bukan malah ada tanda-tanda hujan, semakin bening. Langit tetap saja terang benderang, matahari pun semakin menyengat bersinar, semakin kemilau. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ngajak umatnya lagi, yang jumlahnya berapa tadi? 70.000 orang untuk berdoa kembali, untuk munajat kembali, untuk sholat istisqa kembali, mohon kepada Allah dengan doa yang sama, Ilahi askina ghaisak wansurna alaika rahmatak warhamna bid alfarada, dan selanjutnya. Nah, bapak-bapak pernah nggak doa minta hujan? Halo, bapak-bapak pernah nggak doa minta hujan? Kalau toh ya di Tangerang masih makmur karena masih banyak air yang bisa kita beli gitu kan, beli galonan atau yang udah kemasan Pak, galonan ya. Sebenarnya masih ada yang dibeli. Coba di tempat lain, masya Allah. Mbok yo selipkan di dalam doa yang panjang kali lama, Bapak Ibu semuanya. Doakan untuk saudara-saudara kita agar turun hujan. Pernah nggak menyelipkan doa itu? Kayaknya belum deh. Dan kalau ditanya hafal nggak doa minta hujan, pun kayaknya meragukan, tahu atau enggak doanya. Saya itu punya doa minta hujan yang sudah dinaghamkan dalam bentuk syair oleh guru kami. Allahumma askina ghaisa mughisa wa la taj'alna minal qanitin ilahi ya karim anzil alaina ma'am minas sama mataram midrara. Pernah dengar doa ini Pak? Allahumma askina ghaisa mughisa wala taj'alna minal qanitin ilahi ya karim anzil alaina ma'am minas sama'i mataram midrara. Itu doa minta hujan. Biasanya kalau yang baca doa ini adalah orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat pada Allah, itu biasanya langsung gelap tuh langit Pak, langsung gelap. Tapi kalau yang baca Aziz dan bapak-bapak, insya Allah di antara bapak-bapak ada yang doanya mustajabah.
Amin ya robbal alamin. Kalau Aziz kan santri, kalau bapak-bapak kan insya Allah levelnya di atasan santri, doanya insya Allah lebih mustajabah. Setuju? Amin ya robbal alamin. Jadi kalau aminnya Aziz, yang doa bapak-bapak lebih tokcer. Amin ya robbal. Apalagi yang doa ibu-ibu, wah lebih tokcer lagi. Doanya ibu-ibu lebih dahsyat. Makanya ibu-ibu doa gitu loh. Amin doang. Tapi amin juga sama. Istajib doa'ana, bukan amin yang noh ya. Istajib doa'ana. Saya nggak bakalan bicara yang begitu-begitulah di masjid, khusus yang lain saja yang itu. Baik, sudah doa sampai 3 kali diulang, langit kok masih terang benderang, langit masih kinclong, nggak ada tanda-tanda awan mendung mau hujan. Nabi Musa juga namanya Nabi Musa. Kita kan sering dengar salah satu karakter Nabi Musa kan bahasanya maaf kalau bahasa anak muda sekarang atau anak sekarang itu kepo, penasaran. Lebih-lebih Nabi Musa dikasih anugerah oleh Allah apa? Gelar kalimullah yang memang bisa ngadu komunikasi langsung dengan Allah. Maka ngadu Nabi Musa setelah berdoa 3 kali berturut-turut bersama kaumnya yang tidak kurang 70.000 kaum, kok langitnya masih bening, kok langitnya tetap kinclong, nggak ada tanda-tanda hujan. Ngadu, ya Rabb, tersebab apa engkau belum menurunkan rahmatmu? Tersebab apa hingga engkau masih menahan air hujan dari langitmu untuk diturunkan ke atas bumi ini? Kemudian Allah berfirman, ya Musa, inni akuna bi ghazikum wa fikum rajulun yubarizni bil ma'asi 40 aman fayakhruju hatta ughaithukum. Wahai Musa, ketahuilah bagaimana aku akan menurunkan hujan kepadamu, kepada kalian, kepada kaummu, sedangkan di antara kalian, di antara kaummu yang 70.000 orang itu ada seorang hamba yang suka bermaksiat sepanjang 40 tahun hidupnya untuk maksiat tok. Tahukah wahai Musa, tersebab maksiat orang itu rahmatku tertahan, hujan yang mesti dicurahkan pun tertahan. Maka perintahkan orang itu agar keluar dari kaummu, agar keluar dari orang yang lagi bermunajat kepada aku. Subhanallah. Kira-kira kalau posisinya itu pemimpinnya bapak ibu nih, pemimpinnya nih, bapak-bapak lagi rombongan munajat, tertolak munajatnya gara-gara ada satu orang yang bikin masalah. Kira-kira diusir gak kira-kira? Diusir. Nah, Nabi Musa juga akhirnya berdiri ngumumin. Nabi Musa berteriak di tengah-tengah kaumnya, wahai hamba Allah yang tukang maksiat, ayuhal abid al-ma'asi, wahai hamba Allah yang tukang maksiat kepada Allah sejak 40 tahun lamanya, keluarlah di hadapanku, keluarlah kamu dari kaumku, dari jamaahku, karena engkaulah hujan tidak diturunkan oleh Allah, karena dosamu lah hujan tertahan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak. Ternyata di antara 70.000 orang itu ada yang celingak-celinguk, Pak. Ngelirik kanan, ngelirik kiri, gitu kan. Kok nggak ada yang berdiri, gitu kan. Jangan-jangan itu untuk saya, gitu. Jangan-jangan ada satu di antara ribuan manusia itu yang celingak-celinguk tapi nggak berani terang-terangan. Ngelirik kanan, ngelirik kiri, kok nggak ada yang bangun? Apa yang diserukan Nabi Musa itu untuknya? Ya Allah, tidak ada seorang pun keluar, nggak ada yang berani berdiri di hadapan manusia. Saat itu pula dia sadar, si fulan ini, orang ini yang celingak-celinguk itu sadar bahwa apa yang diteriakkan oleh Nabi Musa adalah untuk dirinya. Tidak ada yang dimaksud orang yang tukang maksiat selama 40 tahun kecuali dirinya. Makjleb. Tahu Pak, Bu?
mak jeleb. Ya Allah, kalau aku harus keluar, dalam hatinya itu berkata itu seorang itu. Orang itu kemudian berkata dalam dirinya, kalau aku harus keluar di hadapan manusia, sungguh manusia akan melihat, akan terbuka aibku di hadapan seluruh manusia. Kalau aku tidak keluar, kalau aku nggak nongol, terus bagaimana hujan tidak akan turun juga? Ya Allah, maka hatinya bergetar dengan hebatnya. Hatinya bergetar, gelisah, air matanya bercucuran menetes, menyesali perbuatannya. Ternyata maksiat yang dilakukan selama 40 tahun itu menyebabkan rahmatnya Allah nggak turun, menyebabkan hujan yang menjadi dambaan setiap makhluk tidak Allah turunkan. Subhanallah. Padahal selama 40 tahun itu, ya Rob, engkau menutupi aibku. Sungguh aku bertobat kepadamu ya Rob. Engkau maha menutupi taubat, engkau maha menerima taubat, dan engkau maha menutupi aib. Maka berdoalah, merintih sejadi-jadinya orang tersebut. Satu di antara 70.000 orang menangis sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya, taubat, beristighfar kepada Allah, mohon kepada Allah agar tidak membuka aibnya, agar Allah berkenan mengampuni dosanya. Menangis luar biasa. Dan memang Allah sudah lewat Rasulnya mengabarkan kepada kita bahwa syarat taubat adalah an-nadam, menyesal, Pak. Syarat taubat adalah menyesal. An-nadamu taubatun. Nyesel itu bagian dari taubat. Jadi kalau ada orang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi nggak nyesel, bohong itu. Taubatnya bohong. Halo? Ada yang begitu, Pak? Istighfarnya kenceng, minta diampuni dosanya, tapi nggak nyesel. Itu namanya istighfarnya bohongan itu loh. Nggak serius minta diampuni dosa. Wong minta maaf kok nggak nyesel. Nah, misalnya sama bapak-bapak, ibu-ibu aja, kalau ada orang minta maaf tapi nggak menyesali, tidak mengakui kesalahan, itu kan berarti bohong. Tidak dengan hamba Allah yang ini, yang 40 tahun bermaksiat, ketika dia sadar betul bahwa teriaknya Nabi Musa bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Maka subhanallah, atas pengakuan taubatnya tersebut, Allah, zat yang maha mengampuni dosa, disebutnya Ghafur, Al-Ghafur. Allah yang maha memaafkan, Al-Afu. Allah yang maha menerima taubat, At-Tawwab. Allah menerima taubatnya. Tersebab taubatnya orang tersebut, awan tiba-tiba gelap, langit tiba-tiba gelap, awan gelap tiba-tiba bergulung-gulung menutup langit. Subhanallah, semakin tebal, semakin hitam, dan turunlah hujan dengan derasnya. Nabi Musa alaihissalam heran, kan belum ada yang berdiri, belum ada yang ngaku, belum ada yang kelihatan. Yang dimaksud Allah, tersebab ada satu orang yang 40 tahun maksiat, kemudian terhalang rahmat dan hujannya Allah. Kok sekarang sudah hujan, lebat lagi? Nabi Musa bingung, penasaran, kok sudah hujan saja? Ngadu lagi sama Allah, ya Allah, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun belum seorang pun yang keluar di hadapan kami, di hadapan kita semua. Allah berfirman, ya Musa, laqad taba wa tubtu alaihi. Sungguh orang tersebut telah bertobat kepadaku, maka aku menerima tobatnya. Ketahuilah wahai Musa, aku menahan hujan untuk kalian tersebab dia, dan sekarang aku turunkan hujan pun karena dia. Subhanallah. Nabi Musa kepo, Pak. Tahu kepo? Penasaran. Wahai Allah, siapakah orang tersebut? Tunjukkan kepada aku. Ya Rabbi, arini anzur ilai. Ya Rabb,
tunjukkan dong kepadaku siapa sih orang itu, kalau bahasanya sekarang begitulah. Ya Rob, tunjukkan kepadaku siapa sih orang itu. Rabbi aroni dzalikar rajul. Rob, aku ingin tahu laki-laki itu siapa sih, yang mana. Persis kayak bapak ibu tuh senangnya kepo itu loh ya, pengen tahu dosanya orang. Allah jawab, ya Musa, wahai Musa, laqad satartahu wa huwa ma'asi. Wahai Musa, sungguh aku menutupi aibnya dia ketika dia berbuat maksiat. Afala ashtarahu wa qattaba wa adha ilayya. Wahai Musa, aku tutupi aib dia ketika dia berbuat maksiat. Apakah setelah dia tobat malah aku buka siapa dia kepadamu? Itu Allah, Pak. Lagi dia maksiat sampai 40 tahun saja aku tutupi, masa sudah tobat malah aku buka? Kata Allah, nggak bakalan sama Musa, nggak bakalan. Itu Allah nggak mau membuka aibnya hambanya, walaupun yang kepo kepengin tahu adalah nabinya. Subhanallah. Karena apa? Saya pernah menyampaikan di majelis ini, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ada yang ingat. Karena Allah punya sifat asy-syattar, zat yang maha menutupi aib hambanya. Subhanallah, Pak. Subhanallah. Maka bersyukur kita itu jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sampai dibikin iri sama Nabi Adam. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Ketika maksiat, kata Nabi Adam, ketika aku maksiat di dalam surga, gara-gara aku maksiat, aku dikeluarkan dari surga. Sementara umatnya Nabi Muhammad maksiat di luar surga, setelah taubat dimasukkan ke dalam surga. Ketika yang kedua yang bikin iri Nabi Adam, ketika aku maksiat, aku berpakaian tersebab aku maksiat, kemudian aku dibuang pakaiannya. Lah umatnya Nabi Muhammad waktu maksiat nggak pakai apa-apa, ya kan? Kemudian tersebab tobatnya dikasih pakaian dan lain-lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita punya nabi kita memang istimewa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak istighfar itu udah cukup. Karena apa? Salah satu tanda Allah akan mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, keridhaannya adalah di mana satu kaum masih ada yang ahlul istighfar. Nah, siapakah yang disebut ahlul istighfar? Yaitu orang-orang soleh yang ketika beristighfar di tengah malam itu yang dimintakan ampunan bukan dirinya tok, Pak, tapi seluruh umat Islam, bahkan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, itu siapa yang seperti itu? Adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang memang di dadanya, di hatinya tidak pernah lepas dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikirnya para kekasih Allah tidak lain tidak bukan adalah kalimat tauhid, di antaranya la ilaha illallah. Maka dalam kajian tauhid sebelum masuk ke babakan sifat wajib bagi Allah, di mana ada pembagian sifat wajib bagi Allah, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Kalau sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Kemudian salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafatul akhwadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, ada 6. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada qudrat, iradah, ilmu, hayan, sama, basar. Itu 7. Kemudian ada ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kami bahas nanti, kalau misalnya sampai jam 6 itu cukup ya alhamdulillah, kalau enggak ya nyambung lagi, karena memang kita ngajinya insya Allah berurutan.
Nah, sebagai pembuka agar kita lebih cinta zikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus tahu Pak, harus tahu betapa istimewa dan agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama ucapan yang pernah kusebutkan, begitu pula para nabi sebelumku, tidak lain tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Catat baik-baik Pak, ucapan yang paling utama kata Nabi yang ku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin kita udah bahas, al imanu bid'un wa zab'una au bid'un wa sittuna su'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit thariq wal haya'u syu'batan minal iman. Kemarin kita udah bahas bahwa iman itu ada 73 sampai 79, atau ada yang mengatakan 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kajian materi pagi hari ini sebenarnya menyempurnakan kajian sebelumnya, biar kita lebih kuat lagi, kokoh lagi, bisa menikmati lagi ketika kita berzikir dengan kalimat tauhid ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqihani beliau berkata, inna mulazimata dzakaraha 'inda dukhuli manzilati tunfil faqra. Barang siapa membiasakan, mendawamkan membaca la ilaha illallah ketika seseorang memasuki rumahnya, maka dapat menolaknya dari kefakiran. Dengerin baik-baik Pak, siapa yang membiasakan baca la ilaha illallah sebelum masuk ke rumahnya, itu akan menghindarkan dirinya dari kefakiran. Subhanallah, gampang banget la ilaha illallah. Dan kata guru kami, ketika kita mau masuk rumah itu ada orangnya, kita salamnya sempurna. Yang biasa kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, itu assalamualaikum cukup. Lah kalau misalnya yang bawa kunci kita sendiri, rumah kosong, nggak ada penghuni dalam wujud manusia, apa yang kita baca? Assalamualaikum wa ala ibadillahis wa alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baca kulhu 3 kali menurut apa yang diajarkan oleh guru kami Hadratus Syekh Mbah Maimun. Nah itu juga kunci rizki kita, berkah yang kita bawa pulang, insya Allah berkah, manfaat. Itu jangan sampai enggak Pak, seperti ini main seluduk aja, jangan. Walaupun itu rumah sendiri, iya, baca salam assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis sholihin, baca Pak, jangan enggak, sayang banget. Nah, kalimat tauhid ini luar biasa. Selanjutnya, maka dapat disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca la ilaha illallah kemudian memanjangkan saat membaca la ilaha, maka gugurlah baginya 4.000 dosa besar. Baca la-nya, la nafi'nya, la ilaha illallah, maka gugurlah baginya 4.000 dosa besar. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Wahai Rasulullah, jika ia tidak mempunyai suatu dosa besar, maklum mirip-mirip jamaah yang lagi duduk sekarang, nggak ada yang punya dosa besar, ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia nggak punya dosa besar? Maka dijawab oleh Rasulullah, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Baginda Nabi Muhammad kemudian bersabda, maka manfaat dan berkahnya kalimat la ilaha illallah tadi dapat mengampuni keluarganya dan tetangganya. Kerennya ya Pak, la ilaha illallah,
laknya dipanjangin. Subhanallah. Kalau punya dosa besar, dosa besarnya gugur. Dapat kafarah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya dosa besar, sekeluarganya, anak, istri, cucunya, menantunya dapat. Loh, di situ cuman beliau sendiri, keluarganya juga jarang-jarang datang, tetangganya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Jadilah orang baiknya yang berbagi ampunan Allah pada tetangganya, walaupun mereka nggak tahu. Nah, karena apa? Nanti yang melembutkan hatinya tetangga itu Allah. Karena apa? Tolak ukur iman seseorang itu diantaranya apa sih Pak? Hormat tetangga loh. Bapak Ibu masih hafal kan? Dalilnya ada 3 hal yang awalnya diawali dengan pondasi kalimat man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama, fal yukrim doifah, muliakan tamu. Man amana billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Man amana billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Ini 3 perkara yang menjadi tolak ukur iman. Jangan ngaku iman kepada Allah, jangan ngaku iman kepada hari akhir kalau nggak bisa memuliakan tamu, kalau nggak bisa memuliakan tetangga, kalau masih omongannya kotor, nggak bisa ngejaga lisan. Nah, subhanallah, ini disabdakan oleh Nabi 15 abad yang lampau. Ternyata memang benar Pak, terjadi kok hari ini. Banyak orang yang lebih suka dijamu daripada ngejamu, benar. Banyak orang lebih suka dihormati daripada menghormati. Lebih banyak orang yang suka dilayani daripada melayani. Pantas Allah bilang fal yukrim doifah, muliakan tamumu. Betapa banyak orang itu menghindar rumahnya ditamuin. Halo? Bener nggak? Kemelototin saya. Biasa aja Pak. Emang iya kok. Banyak hari ini orang yang lebih suka dilayani, lebih suka dihormati, lebih suka dimuliakan, tapi nggak mau memuliakan orang lain. Itu fakta. Jangankan orang awam, ustadz sekalipun maunya kalau datang ke daerah disambut, digelarin karpet merah, giliran ditamuin di rumahnya, udah punya janji belum? Yang tanya satpam, tinggalin KTP, bila perlu BPKB motornya sama mobil-mobilnya dulu sekalian. Ada yang begitu Pak. Dulu saya punya teman begitu. Ustadz padahal bilangnya, kan bahaya. Jangan sebut nama, pokoknya ada. Pengennya dihormati, kepengen dimulia, sukanya dimuliakan. Giliran didatengin orang daerahnya bangga, aku punya ustadz nih di Jakarta. Jauh-jauh dari daerah datang. Subhanallah. Ditemuin pun enggak. Dilempar, Jess tuh, temuin tuh, ada tamu dari daerah. Subhanallah. Gak kepengen ngormatin. Itu bukti pantes kalau Nabi dari 15 abad yang lampau sudah wanti-wanti fal yukrim doifah, sebagai tolak ukur keimanan seseorang, iman kepada Allah atau iman kepada hari akhir. Nah, yang kedua, fal yukrim jarah, muliakan haknya tetangga. Banyak orang bertetangga gak akur, justru kompaknya sama yang jauh. Emang kalau terjadi apa-apa di rumah kita siapa? Orang jauh dulu yang nolong kita. Bapak-bapak, fal yukrim jaroh itu pantesan dari dulu 15 abad yang lampau Nabi udah wanti-wanti fal yukrim jaroh, muliakan tetangga. Ya Allah ya Rabb, hari ini pun banyak sama tetangga nggak akur, justru kompaknya sama yang jauh. Emang misalnya ada gas meleduk, yang nolongin yang jauh dulu itu gak bakalan, yang jauh paling maaf ya saya hanya bersimpati doang, nolong kagak. Hati-hati Pak, hakul jiran itu penting, harus ditunaikan. Bahkan nggak banyak loh tetangga sama tetangga nggak atur gara-gara apa? Kelihatannya sepele, tapi inilah dosa yang nggak pernah dianggap. Apa? Parkir loh, emang iya loh. Punya garasi, tapi mobilnya nggak dimasukin. Itu tetangga saya. Kalau bapak ibu mah insya Allah ada yang begitu juga, kan begitu. Akhirnya apa? Sama tetangga nggak akur dulu. Nah,
Hati-hati, kelihatannya sepele. Hanya karena pohon ganggu tetangga, hati-hati itu. Itu dosa yang dianggap. Nanemnya di tanah kita, tapi daunnya, batangnya, cabangnya, jatuhnya, sampahnya di tetangga, hati-hati itu. Giliran berbuah nggak pernah dibagi. Nah, itu tetangga yang sono Pak, bukan yang di sini. Yang di sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tangga dengan kita memohonkan ampun lewat kalimat la ilaha illallah yang akan melembutkan hatinya tetangga kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamar lailatal badr. Barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka dia datang kelak di hari kiamat, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Rajin ya mulai sekarang ya. Jangan kurang, minimal berapa? 100 kali. Subhanallah. Betapa kita butuhnya kalimat tauhid ini. Di hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah, sebaik-baik doa adalah kalimat alhamdulillah. Maka sesibuk apapun, sepanjang apapun doa, ini dengerin baik-baik Pak Ibu-ibu, kalau doa diawali dengan hamdalah. Walaupun kita lagi susah, iya. Walaupun kita lagi sedih, iya. Tetap alhamdulillah. Diawali nggak boleh enggak. Kurang sedih apa? Kan pernah saya gambarkan doanya Nabi Musa di sini. Saya ingatkan kembali. Nabi Musa kurang sedih apa? Kurang panik apa? Kurang takut seperti apa? Depan laut, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang dimunajatkan oleh Nabi Musa ketika dalam kondisi kritis? Kalimatnya lakal hamdu, alhamdulillah, walakal hamdu, wa ilaikal mustaqa, wa antal musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Itu doanya Nabi Musa. Alhamdulillah lakal hamdu. Terima kasih ya Rabb. Segala puji tetap milikmu dengan segala pujian dan keagungannya. Nah, kemudian wa ilaikal mustaqa, hanya kepada Engkau ya Rabb aku mengadu. Sampaikan beban berat dakwahnya, sampaikan beban berat masalahnya Bapak Ibu. Wa antal musta'an, hanya kepada Engkau ya Rabb aku minta tolong. Baru yang keempat, wala haula wala quwwata illa billah, pasrah. Itu loh etikanya. Jadi muji dulu, ngadu, minta tolong, pasrah. Nah, di dalam pendidikan kita, para ulama mengajarkan kalau berdoa etikanya, sesusah-susahnya kita, sesedih-sedihnya kita, sekritis-kritisnya kita, tetap alhamdulillah, puji, memuji Allah. Yang kedua, kemudian dibarengi dengan sholawat. Lebih bagus lagi diawali dengan istighfar, hamdalah, kemudian sholawat, baru sampaikan isi doanya, ditutup dengan sholawat dan hamdalah lagi. Maka ketika akhir di dalam doa biasanya wassallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.